السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Masih tersisa sedikit penjelasan terhadap ayat yang ke-12, yaitu makna kalimat hawwun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nasu hawwan mimma dzukiru bih. Ketika disebutkan dalam ayat itu, mereka nasu melupakan hawwan mimma dzukiru bih, melupakan bagian yang mereka diperingatkan dengannya. Disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di, wa sammallahu ta'ala ma dzakaru bihi hawwan. Allah namakan apa yang mereka diperingatkan dengannya sebagai hawwan. Dari kata haw, bagian, pemberian. Mengapa demikian? Li'annahu huwa a'zamul hudud. Karena memang itu merupakan pemberian yang terbesar. Yang namanya pemberian atau bagian ada dua jenis. Ada hawwun dunyawi dan ada hawwun dini atau ukhrawi. Ada pemberian dalam bentuk dunia, ada pemberian dalam bentuk bimbingan agama. Mana yang lebih besar? Tentunya yang lebih besar adalah pemberian dalam bentuk bimbingan agama. Sehingga Allah sebut dengan nama haw, pemberian atau bagian. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kedua-duanya Allah sebut sebagai hudud, sebagai haw di dalam dua ayat. Yang satu ayat tentang pemberian duniawi, yang satu ayat tentang pemberian ukhrawi. Kita lihat yang disebutkan dalam ayat ini atau yang disebutkan di dalam syarah tafsir yang ringkas oleh Syekh Sa'di. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatin qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun
innahu lahu hadzin 'adzim. Ayat tentang Qarun yang Allah berikan kekayaan yang melimpah sampai kunci-kunci gudangnya saja tidak mampu dibawa oleh beberapa orang-orang yang kuat. Kuncinya saja, bagaimana hartanya dalam gudang-gudang tersebut. Maka dikatakan oleh Allah, kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun dengan perhiasan-perhiasannya. Kalau sekarang arlojinya sekian miliar, kalungnya sekian miliar, sehingga yang nempel di badan Qarun itu seperti toko berjalan yang isinya harta emas, berlian, perak dan sebagainya yang melimpah. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Berkatalah orang-orang yang menginginkan harta dunia, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Duhai kiranya kalau aku diberi seperti Qarun, diberi harta seperti Qarun. Innahu ladzu hadzin 'adzim. Sesungguhnya dia memiliki ladzu hadzin 'adzim. Disebut hadzz, harta dunia yang melimpah yang diberikan kepada Qarun dikatakan hadzin 'adzim. Ayat kedua menyebutkan dengan sama kata-katanya hadzun 'adzim, tetapi tentang pemberian agama, pemberian bimbingan. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak mungkin bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak mungkin bisa mencapainya kecuali orang yang dzu hadzin 'adzim. Orang yang memiliki hadzin 'adzim, bagian yang besar dari pemberian bimbingan agama, bimbingan hidayah. Jadi jangan dianggap bahwa agama itu beban. Jangan dianggap bahwa syariat itu adalah beban yang memberatkan atau menyusahkan. Tidak. Justru itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala emas yang banyak yang melimpah, perak yang melimpah, diberi harta benda sekian banyaknya, bukankah kau senang? Tentunya seorang manusia akan senang diberi rezeki. Tetapi ini bimbingan agama lebih berharga, lebih bernilai, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Lebih mahal dari emas dan perak, dari harta apapun di dunia ini. Contoh sederhananya, orang ini dalam keadaan memiliki harta kekayaan yang sangat banyak, tapi tidak diberi bimbingan ilmu, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan harta tadi. Akhirnya dia pakai untuk merusak dirinya, dipakai untuk narkoba. Kenapa dan mengapa? Yang mati karena overdosis itu anaknya orang-orang kaya. Karena mereka juhal, karena mereka bodoh, tidak bisa memanfaatkan harta yang diberikan pada mereka. Ini bukti kalau ilmu lebih bermanfaat dan lebih berharga daripada harta. Sehingga anaknya artis fulani mati overdosis. Anaknya pejabat fulani mati overdosis. Anaknya fulan, orang-orang besar, orang-orang kaya raya, ternyata mati terhina. Berarti mereka tidak mendapatkan hadzun mimma dzukiru bih, tidak mendapatkan bagian pemberian dari peringatan dan ilmu. Alhamdulillah, orang yang dalam keadaan tidak terlalu kaya, pas-pasan saja, cukup, bisa makan, bisa bernaung, bisa berpakaian, tetapi dia memiliki ilmu, maka dia akan mendapatkan di dalam hatinya kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh semua orang-orang kaya itu. Kebahagiaan hati, ketentraman,
ketenangan. Yang kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, kalau orang-orang kaya itu tahu, kalau orang-orang kafir itu tahu ketenteraman, ketenangan yang ada di hati orang beriman, niscaya mereka akan berusaha merampasnya, niscaya mereka akan berusaha membelinya walaupun dengan seluruh harta mereka. Kalau mereka tahu bagaimana tenteramnya hati seorang mukmin, niscaya akan mereka tawar, akan mereka beli. Aku beli dengan semua hartaku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka yang sampai stres memikirkan dunia, melihat kalian berangkat duhur, sholat ke masjid, pulang, kemudian sore berangkat lagi sholat asar, kemudian pulang kembali, maghrib sudah sholat berjamaah kembali, kemudian ngaji, belajar sampai isya sholat berjamaah, kemudian pulang, subuh mereka sudah berangkat ke masjid lagi. Apa kata mereka? Itu mereka kerjanya apa sih? Mereka ini kerjanya apa sih? Kok hidupnya tenang banget? Kok hidupnya tenang banget? Kayak gak mikiri dunia sama sekali. Padahal, Masya Allah, ahlu sunnah bekerja, berdagang, cari maisha. Tapi kalau bahasa Jawanya gak ngoyo kayak mereka. Mereka susah. Siang jadi malam, malam dari siang, banting tulang, peras keringat sampai sekian waktu habis buat keluarganya tidak ada. Hasilnya ya gitu-gitu aja. Tetapi kaum muslimin, kaum mukminin yang sekadarnya saja mereka hidup tenang, tentram, Masya Allah, tenang hidupnya. Ini barakallahu fikum, namanya hadzun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, kata Allah, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada kalian untuk memberatkan, untuk menyusahkan. Tidak. Itu diberi oleh Allah. Diberi bagian namanya hadzz. Sayangnya yang dikisahkan kemarin dari kalangan Bani Israel, mereka nasu hadzan mimma dzukiru bih. Mereka justru melupakan pemberian tersebut. Mereka justru melupakan apa yang Allah berikan pada mereka dari ilmu, dari peringatan, dari bimbingan. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka sekian banyak bencana, sekian banyak bentuk-bentuk azab. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di akhir ayat ini dengan kalimat fa'fu anhum wasfah. Ay fa innahum waffau bima ahadullah alaihi fawaffaqahum wa hadahum lis-siratal mustaqim. Fa'fu anhum wasfah ay la tu'akhidhum bima yasdur minhum minal adha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah menunaikan, ini mereka yang sudah menunaikan janji-janjinya kepada Allah. Mereka yang sudah mendapatkan taufik ke jalan yang lurus, mereka yang sudah mengamalkan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jannah. Dan Allah katakan fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan maklumilah. Ay fa innahum wafau ay la tu'akhidhum bima yastur minhum, yakni jangan kalian membalas gangguan yang mereka berikan. Jangan kalian membalas adza yang mereka timpakan. Allati yaqtadi an yu'fa anhum wasfah, yang semestinya kita maklumi, kita maafkan. Fa inna dzalika minal ihsan, karena itu adalah perbuatan ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau bicaranya masalah agama dengan salah, kita wajib meluruskan. Kita wajib meluruskan. Tidak, agama kita tidak seperti itu. Kalau mereka berbicaranya tentang agama ini dengan jelek, dengan salah, dengan buruk dan seterusnya, maka kita harus luruskan dan kita harus bela agama. Tetapi kalau mengganggu pribadi kita, biarkan saja.
Kalau mengganggu, menyakiti pribadi kita, maklumi saja. Mereka sudah dilaknat, mereka sudah diberikan oleh Allah sekian balasan-balasan. Fa'fu anhum wasfah. Maklumilah. Sehingga Rasulullah SAW ketika selalu diejek oleh seorang Yahudi, Rasulullah SAW biarkan. Bahkan ketika tidak ada suara ejekan itu, Nabi bertanya-tanya, kemana dia? Kok biasanya ada yang mengejek di sini? Setiap aku lewat, ternyata sakit, malah dijenguk. Fa'fu anhum wasfah, dan itu menjadi sebab hidayah. Karena beliau alaihi salatu wasallam menunjukkan ihsan. Artinya ketika kita menunjukkan ihsan kepada orang-orang yang bukan Islam, apa fungsinya? Apa faedahnya? Menunjukkan kebaikan agama ini. Ini agama Islam. Inilah agama yang mengajarkan untuk bersikap ihsan. Wallah yuhibbul muhsinin. Innallaha, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Makna ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Wa fi haqqil makhluqin, kalau kepada makhluk, apa maknanya ihsan? Badlun naf'id dini wad dunyawi lahum. Ihsan kepada makhluk adalah memberikan, apakah duniawi atau agama, kepada manusia. Jadi apakah ilmu mengajarkan agama, atau bersikap baik pada manusia, itu ihsan. Ngapain kita berbuat baik pada orang kafir? Sering kita dengar kalimat itu ya. Padahal itu kalimat yang salah. Kok ngapain kita berbuat baik pada orang kafir? Kita berbuat baik pada seluruh manusia dalam rangka mengenalkan agama Allah, agama Islam, mengajarkan kebaikan. Sehingga ketika Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bicara tentang hak tetangga, disebutkan walaupun kafir, berikan hak tetangga, jangan diganggu, berikan apa yang kamu punya dan seterusnya. Kalau dia muslim, maka hak tetangga dan hak keislaman. Kalau dia saudara kita, famili, kerabat, maka dia punya 3 hak. Hak tetangga, hak keislaman, dan hak kekerabatan. Kalau tidak punya ini, paling tidak dia punya hak tetangga. Jangan tanya kenapa. Untuk apa kita berbuat baik pada orang kafir? Untuk mengajarkan kepada manusia agama ini, agama yang mengajarkan kebaikan, agama ini mengajarkan ihsan, agama ini mengajarkan akhlak yang mulia, agama ini mengajarkan kesetiaan, agama ini mengajarkan untuk saling menjaga sesama tetangga. Selesai pembahasan yang kemarin. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dzukiru bih." Kemarin atau ayat sebelumnya membahas tentang Bani Israel, Yahudi. Ayat ke-14 bicara tentang kaum Nasara, kaum Nasrani, yang ternyata mereka juga sama diangkat perjanjian atas mereka, dan mereka juga sama menyelisih perjanjian tersebut. Maka Allah katakan, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dzukiru bih. Dan di antara, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat wa minal ladzina, sama seperti Bani Israel juga tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Mengapa? Karena tidak semuanya. Ini namanya adil. Ucapannya adil. Kalau memang tidak semuanya, ya tidak menyatakan semuanya. Wa minal ladzina qalu, di antara orang-orang yang berkata kami Nasara, mereka juga ada yang melupakan bagian dari apa yang mereka diperingatkan dengannya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, berarti kaum Nasara juga diambil perjanjian atas mereka. Yang ternyata mereka pun melakukan hal yang sama,
atau sebagian besar mereka, sebagian mereka melakukan hal yang sama dengan Bani Israel, yaitu nasu hawwan mimma dzukiru bih. Mereka melupakan peringatan yang Allah peringatkan mereka. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha, maka kami timpakan kepada mereka kebencian dan permusuhan di antara mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan Allah akan kabarkan pada mereka apa yang mereka perbuat itu. Ini perbuatan kalian, ini perbuatan kalian. Kemudian Allah balas dengan balasan yang setimpal. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, wa kama akhadna 'alal yahudil ahda, sebagaimana Allah angkat perjanjian kepada Yahudi, fakadzalika akhadna 'alal ladina qalu inna nasara, maka Allah pun mengambil perjanjian atas orang-orang yang berkata kami Nasara. Ini kalimat sangat penting diperhatikan. Allah tidak mengatakan mereka Nasara, tidak mengatakan mereka Nasara, tapi Allah mengatakan apa? Alladzina qalu, orang yang berkata inna Nasara. Bahasa bebasnya orang yang ngaku-ngaku Nasara. Emang apa artinya Nasara? Penolong. Ketika Nabi Isa alaihi salam, Rasulullah yang diutus oleh Allah kepada mereka, mengatakan man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi penolong-penolongku? Qala al-hawariyuna, berkata kaum hawariyun, nahnu ansarullah, kamilah ansarullah, kami penolong-penolong Allah. Inna nasara, kami penolong-penolong Allah, penolong-penolong engkau wahai Rasul. Apa lanjutan ayatnya? Fa'amanat ta'ifatun, yang satu kelompok beriman. Wa kafarat ta'ifah, tapi sebagian yang lain kufur. Sudah mengatakan kami Nasara, ternyata dusta. Sehingga Allah tidak berkata mereka Nasara. Bukan. Bahasanya bukan mereka Nasara. Mereka yang ngaku-ngaku Nasara. Sebab kalau mereka benar-benar Nasara, pembela Nabi Isa alaihi salam, penolong-penolong agama Allah, enggak akan menyelisihi perjanjiannya. Iya Pak ya. Enggak akan menyelisihi perjanjiannya karena sudah berkata kami Nasara dengan konsekuen. Tetapi ternyata mereka mengatakan Nasara nifaqan. Mereka mengatakan Nasara kediban. Sehingga mereka berkata kami menolong agama Allah, kami penolong-penolong Rasul, penolong-penolong Allah. Ternyata setelah itu mereka berkhianat. Ini yang disebutkan di dalam ayat ini. Alladzina qalu inna nasara, yakni li Isa bin Maryam, mengaku pembela Isa, mengaku penolong Yesus. Yesus nama lain dari Isa. Mengaku penolong-penolong Yesus. Wa zakau anfusahum bil imani billah. Mereka mensucikan diri mereka. Oh, kami beriman, kami pembela Allah, kami pembela Rasul, kami pembela Isa alaihi salam. Fanaqadul ahda. Ternyata mereka menyelisihi janjinya. Mengaku sebagai Nasara pembela-pembela, ternyata mereka tidak membelanya. Fanasu haddan mimma dzukiru bih. Mereka melupakan bagian yang mereka diperingatkan dengannya. Nisyanan ilmiyan wa nisyanan amaliyan. Mereka melupakan secara ilmunya dan mereka juga melupakan secara pengamalannya. Ilmunya lupa, pengamalannya pun tidak. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha, maka kami timpakan pada mereka permusuhan dan kebencian sesama mereka ila yaumil qiyamah. Jangan dikira mereka tidak berpecah, tidak berselisih. Mereka juga berselisih dan berpecah. Ay sallatna ba'dhum ala ba'din, kami timpakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Asyurur, kejelekan-kejelekan, wal ihan, kebencian-kebencian. Ma yaqtadi ba'dhum ba'dhan, ma yaqtadi bughdu ba'dihim ba'dha, yang menyebabkan mereka saling membenci. Wa mu'adah, saling bermusuhan. Wa ba'dhuhum ba'dha wa bughdhuhum ba'dhan ila yaumil qiyamah, dan terus demikian saling membenci sampai hari kiamat. Wa hadza amrun musyahad. Perkara ini perkara yang bisa dilihat,
bisa disaksikan. Fa inna nasara lam yazalu. Kaum Nasara terus mereka berselisih, terus mereka saling membenci, saling bermusuhan. Wala yazaluna fi bughdhi ba'dihim ba'dha wa adawah wa syiqaq. Dalam kebencian, permusuhan dan syiqaq, pertikaian. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan Allah akan kabarkan pada mereka apa yang mereka lakukan itu untuk dibalas. Fa'aqabahum alaih. Kemudian Allah balas mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.